Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ilman. Nah, kalau di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana cara melakukan post processing simulation dengan menggunakan software ParaView. Nah, jadi dari post processing ini kita dapatkan P total dari sisi inlet dan sisi outletnya. Nah, kemudian di video ini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat curve fitting dari data-data yang kita punya. Nah, jadi untuk curve fitting yang akan saya buat, itu nantinya akan memplotkan berapa sih variasi kecepatan yang berbeda ini, berapa nanti flow rate dari tiap kecepatan dan berapa pressure drop dari tiap kecepatan. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi di grafik ini, curve fitting ini menunjukkan grafik antara flow rate dengan pressure dropnya dari variasi kecepatan yang berbeda. Nah, jadi di sini sudah saya dapatkan velocity-nya. Jadi untuk variasi kecepatan yang saya lakukan di sini dari 1 sampai 5,5 dengan interval 0,5 meter per second. Nah, untuk area dari gate valve tersebut itu adalah 0,000216 meter persegi. Nah, untuk flow rate-nya ini tinggal dikali aja velocity dikali area. Karena rumus Q atau flow rate sama dengan velocity V kali A, velocity kali area. Nah, kemudian untuk memudahkan perhitungan juga di sini saya kali dengan 10 pangkat 4. Nah, jadi untuk hasil yang berada di tabel ini harus dikali 10 pangkat min 4 dahulu untuk hasil sebenarnya. Nah, untuk pressure drop-nya itu didapat dari hasil simulasi yang sudah kita lakukan tadi di ParaView. Oke, jadi dengan data ini nanti akan kita buat grafik seperti yang sudah saya berikan di sini. Nah, caranya gimana? Nah, untuk membuat grafik ini saya menggunakan software programming Python. Nah, jadi untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pertama-tama di sini saya import dulu beberapa pustaka atau library yang dibutuhkan nantinya dalam proses pembuatan grafik ini. Nah, jadi di sini yang pertama ada NumPy, kemudian ada SkyPy Optimize, kemudian ada Matplotlib. Nah, jadi untuk NumPy ini, fungsi ini, fungsi library ini memiliki fungsi untuk memudahkan perhitungan komputasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, di sini untuk SkyPy Optimize, di sini berfungsi untuk mengoptimasi untuk pembuatan curve fitting-nya. Nah, untuk Matplotlib di sini membantu juga dalam memvisualisasikan data yang kita punya ke dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, karena curve fitting ini adalah visualisasi dari 2 dimensi, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Nah, jadi yang pertama kita definisikan dulu fungsi objektifnya seperti ini. Jadi AX plus BX kuadrat plus C. Nah, kemudian kita masukkan beberapa data yang kita butuhkan seperti rate-nya tadi atau laju alirnya. Ini sudah kita dapatkan dari perhitungan ini sebelumnya. Kemudian kita masukkan juga di sini delta pressure-nya. Oke, kemudian kita di sini buat fungsi curve fitting-nya. Kemudian kita rangkum, kita summarize dari nilai dari parameternya. Seperti ini. Nah, kemudian kita plot antara input dengan outputnya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi pyplot scatter. Nah, jadi pyplot scatter ini
Ini berguna nantinya untuk menandakan, nah di sini. Jadi titik-titik ini adalah inputnya. Jadi antara rate dan delta pressure-nya. Nah, kemudian untuk di absis X-nya, di X line itu saya buat sebagai rate-nya. Kemudian di Y line-nya saya buat sini sebagai delta pressure-nya. Nah, kemudian di sini adalah fungsi untuk membuat grafiknya seperti ini. Ada pyplot, pyplot grid, kemudian ada X label, Y label, title, legend, dan di sini show untuk menunjukkan hasil dari fungsi yang sudah saya buat di sini. Nah, kemudian setelah di run, di sini kita dapatkan grafik atau curve fitting antara flow rate dengan pressure drop-nya. Nah, jadi curve fitting ini juga membantu kita dalam menentukan. Jadi dari grafik yang kita buat ini kita bisa membuat keputusan atau menentukan seperti apa sih tren dari grafik ini. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa semakin besar flow rate-nya, maka pressure drop-nya juga akan semakin besar pula. Nah, kemudian dari curve fitting ini kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai dari titik-titik yang tidak diketahui. Jadi misalnya di sini, misal kita punya flow rate sebesar 9. Nah, cara memplotkannya gimana? Nah, jadi kita ini tarik garis ke atas, set. Kemudian kita cocokkan ke pressure drop-nya di sini, yang ada di sisi kirinya, di Y line-nya. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini. Jadi pada saat flow rate-nya 9 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second, maka kita dapatkan pressure drop-nya sebesar sekian. Nah, ini kira-kira 130-an lah, sekitar segitu. Nah, itu juga salah satu fungsi dari curve fitting. Oke, mungkin itu video kali ini tentang curve fitting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.